Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2024 jam 14.30 kedatangan klien dari Cimerak. Beliau sudah melakukan tindakan ataupun atas dasar saksi, tapi beliau dihukum sekitar ancaman 2 tahun setengah, 2 tahun 6 bulan. Beliau cuma korban dan saksi. Bayangkan pelakunya itu seorang pejabat daerah kecamatan Cimerak, desa Desa Sukajaya. Nah, ini yang betul-betul negara hukum sekarang ini sudah tidak adil. Kalau tidak dipiralkan, no pira no justice zaman sekarang. Kalau tidak dipiralkan, mau kapan negara hukum di negara kita itu dengan baik ataupun dengan seadil-adilnya melakukan tindakan hukum kepada masyarakat. Ini masyarakat yang terdolimi oleh hukum, oleh oknum-oknum hukum. Kesatu, kepolisian, kejaksaan, hakim, dan kepemerintahan, keterlibatan dugaan kepemerintahan Kabupaten Pangandaran. Ini klien saya atas nama Mang Jamingin dari Desa Sukajaya. Nah, ini harus ditegakkan secara moral, sosial kepada masyarakat. Jangan ditindas masyarakat kecil dengan orang-orang penguasa, seolah-olah hukum ini sebagai hukum pesanan. Ini hukum pesanan namanya. Jangan seperti itu. Saya sebagai advokat, saya rela tidak dibayar saya. Enggak bedanya ini kasus ini, tidak bedanya dengan sekarang tuh ramai apa kasus Pina ya, Cirebon terus. Nah, ini juga sama. Ini cuma ini tidak ada pembunuhan, cuma ini korban, ya, korban atas dasar kekuasaan. Ini hukum pesanan ini yang paling berbahaya. Dan saya memohon kepada Kapolri, ya, ini kepada Kapolri, tindakan oknum-oknum kepolisian, oknum-oknum penyidik, khususnya kepada Propam, Mabes Polri, Polda, berikut Polres Kabupaten Pangandaran harus tegas menindak penyidik yang tidak baik dan tidak benar di dalam proses penyidikan. Nah, ini yang harus kita evaluasi, kita klarifikasi tentang masalah hukum di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya dengan adanya keluhan klien saya ini, saya merasa sedih lah, gitu kan, merasa iba melihat keadaan masyarakat tertindas dengan kemiskinannya, tapi penguasa seolah-olah merasa benar, merasa kebal hukum. Itu yang tidak adil di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya sebagai advokat, saya akan berjuang demi meluruskan, demi kebenaran, demi keadilan untuk klien saya ini, Mang Jamingin. Ini orang susah, kasihan, jadi korban oleh kekuasaan, korban oleh oknum kepolisian, korban oleh oknum jaksa, korban oleh oknum hakim yang memutuskan begitu jelasnya. Nih, saya buka, nih, ya, ini siapa pelakunya? Nih, ini jelas tersangka. Ini cuma saksi, ini jelas tersangka. Ini hasil penyidikan. Saksi jadi tersangka. Dan yang melaporkan Yayan Taryana nih. Beliau tidak melaporkan Mang Jamingin. Kenapa beliau ditahan? Di mana moralnya itu? Di mana nuraninya sebagai penegak hukum yang tidak baik? Ini hukum namanya pesanan, tidak benar ini. Saya lawan sampai manapun. Saya sanggup ini mengeluarkan pengacara 1.500 pengacara.
untuk meluruskan keadilan, khususnya di Kabupaten Pangandaran yang banyak pesanan sekarang ini oleh hukum. Nah, disinilah penegak-penegak hukum yang tidak benar secara memproses masyarakat, tertindas, masyarakat kecil tertindas oleh kekuasaannya. Di Indonesia itu ada 4: hakim, jaksa, polisi, pengacara. Semua sama, rata, tidak ada yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi itu keadilan untuk rakyatnya. Nah, itu yang harus dipahami. Makanya sekarang saya kolaborasi dengan Peradmi, seluruh Indonesia berkolaborasi dengan Panglima tertinggi, yaitu Bang Egy Sujana, SHMH, Profesor Dr. Ogi Sujana, dan Profesor Dr. Suhendar, SH LLM. Dan berikut teman-teman saya masih banyak. Ini untuk mengungkap mana yang salah, mana yang benar di dalam penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Pangandaran, yang harus ditegakkan hukum. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Jangan yang benar itu disalahkan, yang benar itu dihukum. Itu tidak adil namanya. Saya tetap bersama klien saya untuk mendampingi kemanapun beliau, mencari keadilan, mencari kebenaran. Beliau kasihan sampai datang ke saya tadi, ke sini sampai nangis-nangis karena dia itu tidak bersalah. Ini tidak bedanya dengan kasus Cirebon nih. Cuma tidak ada pembunuhan. Cuma ini merekayasanya. Merekayasa hukum yang tidak sesuai dengan undang-undang. Hakim, jaksa kalau terlibat, saya akan laporkan ke KY. Ya. Lihat aja nanti, siapapun yang terlibat, ini akan saya laporkan ke instansi-instansi yang terkait untuk menegakkan keadilan. Nah, sekarang supaya lebih jelas, coba Kang bicarakan. Akang jangan takut, ini ada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Jamimin, penduduk Desa Sukajaya yang baru keluar dari lapas Ciamis. Saya divonis 2,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Ciamis karena dituduh sebagai penggelapan pasal 372. Tapi di sini saya ingin meluruskan dan saya ingin minta keadilan karena saya di sini hanya selaku saksi dalam jual beli antara saudara Yayan dengan saudara Ruspendi. Jadi di sini saya malah dijadikan tersangka oleh kepolisian Polres Pangandaran, seolah-olah bahwa saudara Yayan itu menyerahkan mobil itu kepada saya. Maka tidak. Saya mendapatkan mobil itu dari saudara Ruspendi yang didapat dari saudara Yayan karena di situ saudara Yayan membeli tanah kepada saudara Ruspendi. Saya mah cuman saksi waktu itu dan saksinya bukan saya aja, masih ada saksi lain waktu jual beli tanah tersebut. Tapi di sini saya malah ditangkap di Polres Pangandaran hingga sampai saya divonis 2,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Ciamis. Makanya saya datang ke AFI meminta bantuan untuk penegakan hukum ini supaya ada keadilan buat saya, buat keluarga saya yang udah menjadi korban, masuk korban moral. Semuanya saya dipermalukan, saya sekeluarga merasa dirugikan secara material dan imaterial, secara moral, dan saya di sini ingin meluruskan semuanya. Mudah-mudahan saya mendapat keadilan di API ini untuk memperjuangkan saya
menuntut keadilan. Sekian, terima kasih. Nah begitu, jadi yang melaporkan ya, saya bahas lagi ini. Oh, ya. Yang melaporkan itu Yayan. Yayan yang melaporkan itu Ruspendi, bukan melaporkan ini. Ini pernyataan ya. Kenapa ini dipenjara? Yayan tidak pernah melaporkan yang namanya klien saya ini. Tapi yang melapor, nih surat pernyataannya ya. Jadi surat pernyataan ini seolah-olah Yayan itu tidak melaporkan ini, tapi melaporkan Ruspendi. Itu sudah waktu di kejaksaan juga sudah bela-belaan saya itu, karena di kejaksaan juga sempat ada pertengkaran mulut antara jaksa sama pelapor, karena pelapor tidak pernah melaporkan saya, yang dilaporkan adalah Ruspendi, karena pelapor tidak pernah menyerahkan unit itu ke saya, melainkan ke Ruspendi, dan Ruspendi baru yang menyerahkan unit ke saya untuk dijualkan gitu. Itu yang benar seperti itu, karena saya nggak mau tanda tangan kalau saya dapat unit itu dari saudara Yayan, karena saya tidak merasa menerima dari saudara Yayan, saya menerima dari saudara Ruspendi. Disuruh menjualkan itu juga atas perintah Ruspendi, bukan saudara Yayan gitu. Itulah yang sebenarnya seperti itu. Jadi atas dasar, kalau hukum atas dasar pesanan, ya. Nah inilah terjadi seperti ini. Apa bedanya dengan kasus Vina, kata saya kan begitu. Cuma ini gak ada pembunuhan, cuma ini mah mungkin korban pembunuhan karakter dan moral ini mah. Kan begitu. Ini yang merusak ini. Hukum yang bisa merusak tatanan hukum ini, konstitusi hukum ini seperti ini. Hukum yang pesanan tidak sesuai dengan fungsi dan posisi mereka sebagai penegak hukum. Nah itu. Disinilah. Jadi keadilan harus ditegakkan. Semoga nanti beliau ya, Prabowo dilantik sebagai presiden, semua tatanan hukum di negara kesatuan ini dievaluasi. Semoga ini bisa ditingkatkan keadilan, kebenaran sesuai undang-undang. Jadi jangan sampai ada hukum pesanan ini, yang pesanan yang bahaya. Hukum pesanan sekali lagi. Kalau namanya masalah sekarang hukum disogok atas dasar pesanan, di situ yang paling berbahaya hukum. Makanya dari sekarang, ayo kita bangun paradigma sosial supaya penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia itu sesuai dengan undang-undang. Apalagi hakim dan jaksa, ya, yang harus betul-betul penegakan. Jangan sampai palu itu salah mengetok itu. Karena negara kita negara hukum. Itu kan pengadilan akhir, itu pengadilan. Nah disitulah. Semoga dari mulai sekarang, ya, hukum ini menjadi panutan masyarakat. Jangan sampai hukum ini menjadi kegaduhan masyarakat, khususnya masyarakat kecil nih, seperti klien saya. Ya. Gak tahu apa-apa, cuma disuruh dipenjarakan. Apakah ini yang namanya keadilan? Negara hukum, negara Pancasila, kok dilanggar dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti oknum kepolisian, oknum jaksa, oknum hakim. Itu saya tidak suka seperti itu. Tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan yang benar. Kasihan masyarakat kecil. Jangan selalu ditindas masyarakat kecil. Dipaksakan hukum itu. BAP dirubah dengan atas dasar amplop lah, atas dasar pesanan lah, seperti itu. Jangan. Makanya sekarang mari kita lawan siapapun penegak hukum, oknum penegak hukum yang melakukan intimidasi, melakukan kekerasan. Lawan, karena tidak ada di dalam undang-undang. Buat apa ada hak asasi manusia di situ? Jangan seolah-olah itu kepintaran, jadi kebodohan buat para penegak hukum yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Pangandaran nih, harus dibenahi. Jangan seperti itu.
Saya datangnya ini kasihan. Saya tidak dibayar, tapi saya sebagai advokat hukum, saya membela ikhlas untuk meluruskan keadilan dan kebenaran. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.